bursa. Nah, melalui bursa tinggal kirim aja pakai TRC atau yang lainnya gitu loh. Itu kecepatan. Jadi mereka yang tukar gitu loh. Begitu Pak Asril. Apakah nilai tukar di Paloma akan berubah, Pak, USD-nya setiap bulan atau tergantung Tergantung Pak, saham setiap juga? exchanger itu tergantung. Kita bukan saham Pak ya, jangan salah. Iya. Kita bukan saham. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kita bukan saham, kita hanya trader jual beli. Trading Bitcoin, jual beli saja. Dan kita tidak Jual pernah beli. bikin atau token. Hanya jual beli di harga yang berbeda dengan kecepatan ya per milidetik atau per menit. Kalau Bapak sebagai anggota nanti bisa lihat di bawah tuh. Ada. Per menit dia sudah menghasilkan berapa, per menit sudah menghasilkan berapa gitu. Semua informasinya transparan. Iya, itu Begitu Pak ada Asril. plus dan minus. Ya. Ya. Pak Asril sudah anggota dari mana? Maksudnya sudah ada upline? Dari Pak Jumarianto, Ya, kita Pak Marianto. downline-nya masih keluarga-keluarga aja. Untuk Semangat untuk Pak. yang teman-teman dan yang lain kayaknya lagi trauma dengan ya sistem Kospin, Koperasi Pinjam dengan biaya 5%. Dia bilang banyak lah. Ya kalau nggak berani ya sudah. Dia dan ada wanti-wanti, dia bilang hebat kalau biasa bank yang lebih gede dari bank paling bertahan 1-2 tahun. Ya kita jalani aja gitu kan. Ada yang ibaratnya mematahkan kalau orang memberi lebih daripada bank keuntungan, ya paling bertahan 1-2 tahun aja gitulah. Ya, satu Infonya dua dari tahun itu kan berarti rekan-rekan. 365 hari dikali dua, Pak ya. Iya. Iya kan? Kenapa buang-buang waktu seperti itu? Kalau mau makan enak, kita harus ciptakan uang karena uang itu tidak bisa berhenti. Kalau kita berhentikan uang, ya maka kita pusing. Makanya ada teman-teman bilang ketika kita kita dalam hari-hari nggak ada uang kita pinjam berani, tapi untuk diinvestasikan kadang-kadang masih mikir. Iya, Betul nggak? benar. Betul, Betul karena nggak? Uang itu tak benar. berhenti, Pak. Iya, Yang berhenti seperti kita. saya pinjam dengan Ya. apa, yang tahu rumahnya, yang tahu tempat tinggalnya, tetap juga dibohongi kan, Iya, itu lebih dengan sadis lagi dengan kok, Pak. memberi Orang yang minjam uang itu. kayak. Malah lebih lebih galak yang minjam, Iya, Pak. benar. Yang kasih pinjam. Benar, Pak, Betul benar. nggak? Dengan ini Benar. $10 sampai $100 orang masih bingung gitu loh. Jadi ya nggak salah juga ya sekarang dari keadaan sulit gitu loh. Dalam keadaan sulit ini kita pegang uang. Uang ini kita mau langsung beli makanan atau beli investasi. Kalau investasi itu terjadi dan berjalan dengan baik, berarti kan hari-hari kita tempat makan, Pak. Benar. Yang nyata-nyata, investasi Benar yang kan? nyata, yang ibaratnya di sini Pak lah, kita menyandai, Ya. ibaratnya minjamkan tanah, minjamkan uang dengan Iya. jaminan tanah. Ternyata dalam 1 tahun komitmennya itu tahun pertama oke, dalam 3 tahun, dua Hmm. tiganya itu udah zong dengan 1.001 alasan lah. Dan ya marah-marah juga, kayak nagih-nagih kita setiap apa gitu kan, setiap bulan. Itulah. Jadi membangun perusahaan ini memang sulit, Pak. Iya. Kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kan kita bangun terus bagaimana ini bisa menjadi perusahaan yang top di antara yang paling top gitu loh, Pak, untuk mengelola Sama uang ini. Jadi keberanian kita hanya masing-masing exchanger individu lah online. Pak. Sama Kenapa? keberanian keberanian masing-masing individu yang kita apai. Kadang-kadang ada yang Betul, benar, betul. ada keberanian. Ada orang yang kan jadi pengusaha, jadi follower aja kan beda. Jadi kalau yang sudah berani di sini itu adalah pengusaha dan entrepreneur. Tinggal diberikan apa? Diberikan edukasi terus-menerus ya step by step. Ya beda dengan kita waktu mau closing dulu yang abal-abal yang kita bicara sama robot aja kita mau taruh uang di sana kan. Itu loh. Sementara ini kita bangun Iya. bagaimana buat komunikasi yang baik.
Ya kan boleh dibandingkan dengan perusahaan lain ya, teman-teman. Kita dari Senin sampai Jumat dengan pola dan tema yang berbeda-beda. Ada kalanya kita ulang tema yang sudah ada karena ada orang yang minta, teman-teman yang minta. Yang paling penting adalah komunikasi, secepat apa modal kita bisa kembali. Itu yang paling pertama kita jangkau dulu, jangka pendeknya. Jangka panjang adalah harapan ya, arbitrase ini atau trading arbitrase ini ya, perbedaan harga itu tidak hilang. Rata aja dia, nggak bisa lagi kita main. Tapi dengan adanya volatilitas ini ada peluang buat kita semua, teman-teman. Jadi ya banyak ya, salah satu dari Pak Asril, ya kenapa kita harus terus Senin sampai Jumat ini memberitahu pengalaman kita, pengetahuan kita, saling tukar. Nah inilah membangkitkan kita memahami secara step by step-nya. Jadi kalau kita langsung hantam promo, wah ini investasinya bagus begini, orang nggak akan terima karena masih ada yang bilang trauma kan gitu. Nah, jadi Iya, ya iya memang dengan keadaan sekarang tuh begitu. masa Kita lalunya. maju terus. Iya. Apalagi kita banyak tanggungan, ya kita maju terus. Seorang entrepreneur itu kan resiko itu adalah sesuatu yang harus ada. Tapi bagaimana menyelesaikan atau mensolvekan resiko itu, mengecilkan resiko itu untuk hilangkan tidak bisa. Nah, jadi terima kasih kepada Pak Asril ya, masih bisa melihat bahwa Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya memberikan kita sebuah harapan yang baik. Begitu Pak Asril. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas Ya, infonya. terima kasih Pak Asril, semangat terus ya. Ya, bergerak terus. Siap, siap, Silakan Pak Bang. Fadril. Ya, ada Pak Christian Mustafa juga. Pak Fadril silakan open mic. Halo, Prof. Selamat malam. Nah, selamat malam Pak Fadril. Ya, dari Aceh, Prof. Oh, dari dari Aceh. Selamat. Ya. Di Aceh mana Prof, nih? Langsa, Prof. Oh, Langsa, Langsa ya. Ya, Luar biasa. Musim duku sekarang ya di sana ya. Musim duku udah, belum ya? nah, Prof. Durian juga ada. Durian, durian ya. Sudah mulai biasanya kalau Januari, Februari ini. Silakan Pak. Prof, mau nanya ini, kan ada saya Ya. downline saya di Timur Leste itu Pak Jos tuh. Oh, Pak Jos. Wih, luar biasa. Silakan Pak. Dari Nah, Sabang sampai jadi Merauke loh, itu panjang loh. Sampai ke ya, Timur Leste Rekaman. Oh, hebat. jadi Pak, beliau Ya, sudah investasi $94 di 15 hari inilah mungkin kurang lebih. ya. Jadi kan sudah ada keuntungan di akun sekitar $19 atau 20. Jadi untuk menarikan ke bank negara Timur Leste, Pak ada solusinya, Prof? Itu kalau di sana bisa dibuka exchanger, ya bisa ditransfer ke exchanger-nya dia. Bank apa di sana dipakai? Bank BCA ada kalau nggak salah, Mandiri ada. Mandiri Itu ada, mulai. BMCTF. Ah, ya dengan daftar mungkin pengirimannya cepat sekali juga kok. Pakai Pengiriman bank cepat kalau di $10. Halo? melalui akun ya juga atau aplikasi. Ya, dari akun, permintaannya dari akun. Dari aplikasi juga bisa gitu loh. Kalau dia ada ada di exchanger, terdaftar di sebuah exchanger ya ada dengan exchanger, langsung pindahkan jadi duit di situ. Nah, mungkin Pak Jos hadir nih Dani, mungkin bisa juga bertanya pada Prof. Pak Jos dari Timur Leste, silakan sebentar. Pak Jos tadi kalau nggak salah sudah ada deh. Pak Jos hadir Pak Jos. Silakan open mic dulu. Pak Jos. Ya, saya hadir. Nah, Hadir, silakan Pak. gimana Pak Jos, sudah paham belum biar cepat menarikan dan bukti di daerahnya bahwa Paloma memang real itu Pak Jos. Iya, Nah, itu betul lah. sama Ini mengenai ada paham. teman-teman dan keluarga maunya ada bukti. Setelah sudah ada bukti, nanti mereka juga mau investasi. Nah, bagi saya tidak meragukan. Ah, saya sudah investasi, keuntungannya sudah ada, tinggal saja mau tarik. Setelah penarikannya kan ada bukti nanti ah, apa saudara-saudara, teman-teman, keluarga juga mau investasi juga, Prof. Itu Luar tadi yang biasa. dibilang Luar biasa. Prof Ya. mengenai exchanger, Pak Jos paham, ngerti kan?
Itu di apa? Di aplikasi ya? Ya, di aplikasi sama website juga bisa itu. Bapak Oh, tinggal iya. klik sana, terus nanti mau kirim ke bank yang mana, itu sudah ada di sana. Nah, kami di sini WD-nya ada bank setiap BNZ, $10. BNZTL, Mandiri dengan BRI juga ada. BNI juga ada. Ah, aman sudah itu. Aman. Tinggal lakukan perintahnya yang ada di web atau di aplikasi. Oh, Tentu paling kecil $10. Ya, baik, baik. Oh, ya. terima Terima kasih kasih ya. ya atas infonya ya. Semua bank kalau sudah ada itu sudah aman berarti. Sudah bisa. Begitu Pak Fadrio? Oke, Pak. Masih ada? Ya, terima kasih Pak Fadrio. Ya, silakan Pak Tigor Sagala. Terima kasih juga Pak Jose ya, Pak Jose Antonio Terima kasih, Pak dari Prof. ya, Timor Leste, luar biasa. Silakan Pak Tigor Sagala, silakan open mic-nya. Ada Akang Suhaya, ada Christian Mustamu, ya, ada Agustinus Kuandang, Kalimantan, luar biasa kita semua. Ada Pak Gasetiono, Pak Sagala, silakan open mic. Halo Pak Sagala, silakan open mic. Ya, agak ini ya, agak tergendala sepertinya. Silakan Pak Sagala. Terima kasih kepada Pak Julius ya. Luar biasa ya Pak Julius dan timnya closing terus. Pak Julius adalah seorang pengusaha batu bara dan percaya bahwa Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya bisa membantu ya, membantu cash flow-nya atau arus kasnya. Karena Pak Julius ada karyawan, ada mau beli-beli produk-produk yang lain dan ini bisa hari-hari bisa beli produk yang dibutuhkan begitu di bagian tambang begitu ya. Silakan Pak Sagala, ini ada Redmi Note 8, udah open mic, silakan Pak. Ya, ini sudah open mic ditutup. Silakan Pak Christian Mustamu. Pak Christian Mustamu, silakan open mic. Ya, teman-teman, malam ini kita buka yang namanya pertanyaan, ide dan saran serta motivasi ya. Jadi jangan malu ya, jangan segan-segan ya. Walaupun belum join, silakan bertanya sehingga kita bisa mengerti lagi ke arah mana sih Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya mengembangkan proyek ini, bagaimana mendidik masyarakat, bagaimana membuka peluang di dalam dunia digital. Ya, bagi teman-teman, di sini ada Akang Sohaya, silakan Pak Akang. Ya, Ada ya. pertanyaan, ide dan saran, serta Makasih, motivasi. Prof. Silakan Pak. Ya, Ya, selamat malam, Prof. malam juga Ya, Pak Akang. saya mau nanya, Prof, ini pertama ini Ya, untuk usulan, Prof. Bagaimana kalau ya. yang member ini diberi kartu identitas, Prof, agar nanti calon-calon ini downline itu lebih percaya. Sementara saya kan masih ada kendala di mana mereka itu masih setengah-setengah, masih ragu katanya, Teh. Ya itu salah satunya. Terus kemarin-kemarin saya ini di WA oleh marketing ada kaos katanya. Ditunggu sampai sekarang belum dikirim kawasnya, Prof. Kapan kira-kira Teh? Itu aja dulu, Prof. Jadi yang saya usulkan Ya. bagaimana kalau ada ini kartu identitas member Paloma untuk pegangan kita agar calon downline ini lebih percaya. Jadi kita tunjukkan selain nanti ada kaos. Terima kasih, Prof. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Akang Suhaya. Dari mana Pak ya? Ini dari Kabupaten Bandung, Prof. Oh, dari Bandung ya. Ya, Bandung. Dekat Damang. ini. Ah, Iya, ah. alhamdulillah. Dekat ini stadion itu si Ya. Jalak Harupat. Ois, luar biasa nih. Iya, Pokoknya Bandung iya, kalau iya, iya, sepak bolanya ini nah, memang luar biasa ya iya, grupnya iya. ya. Oke. Jadi Akang Suhaya, Pak Akang Suhaya, zaman sekarang adalah zaman digital. Iya, Jadi di mana
hal-hal yang seperti mungkin yang berbentuk kartu fisik apa itu sudah ditiadakan. Yang penting di sini bagaimana ketika ikut serta di dalam Paloma Asia Pacific Limited dengan trading arbitrase cryptocurrency-nya kita bisa profit. Nah, itu yang diberikan kepada teman-teman karena 92% kita online sekarang ini. Iya. Kita hanya mencari kelompok 8%, 8% ini kita didik untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha di kota masing-masing. Iya. Sehingga ya ini pertanyaan tadi untuk kartu ya. Sehingga apa yang boros-boros dulu ya dulu waktu kalau kita berbentuk sebuah mutu level ya sekarang sudah berbeda yang namanya mix ya mix system ya sekarang sudah mix system di dalam sistem ini ada kelebihan itu mungkin berupa dana yang ada atau dana digital ini bisa dikembalikan lagi kepada anggota dan member melalui apa melalui reward sama promosi yang setiap bulan kita keluarkan. Iya. Kalau kaos biasanya dikirim gambarnya, mungkin bukan 1-2 saja grup yang bikin acara. Itu dari Aceh, Makassar juga bikin acara. Mungkin di tanggal berapa bisa dihubungin tim marketingnya, Pak. Iya. Jadi besok ya bisa hubungin bagaimana sih langkah-langkah dari kaos itu sendiri. Karena ada kalanya cuma dikirim bentuk dan di kota masing-masing itu dibawa ke tempat percetakan. Oh iya. Nah, mungkin ada siklus pengirimannya mau dikumpulkan banyak dulu, baru sekali dikirim seperti itu mungkin ya. Iya. Gitu loh. Iya. Kita sebagai narasumber atau pihak support system ini, ya kadang-kadang informasinya tidak sampai di kita. Iya. Nah, kita fokusnya apa? Pengembangan SDM-nya, sumber daya dari teman-teman, bagaimana potensi dari teman-teman bisa dikembangkan sehingga kita bisa edukasi bersama atau belajar bersama di bidang cryptocurrency atau uang digital, fokusnya kita. Iya. Nah, pembayaran itu ke USDT-nya, Pak Akang. Iya. Ya, Oke. gitu. Iya. Ya, Terima semoga kasih bisa banyak. selesai ya. Ya, Iya. kaosnya. Oke. Thank you, terima kasih teman-teman. Ini dari Bandung, ya luar biasa sekali ya. Bandung sekarang ini ya sudah saking padatnya, Pak ya. Iya. Ya, silakan Pak Tigor Pak Tigor Segala maksudnya. Terima kasih Pak Akang Suhaya. Di sini ada Pak Gah Setiono, silakan Pak Gah Setiono. Sekiranya ada saran, lama tidak berjumpa kita. Atau ada teman-teman yang lain, ya silakan teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Di sini ada Pak Agus, ya Pak Agus Kuandang. Silakan Pak Agus Kuandang. Dan itu Pak Herianto ya. Silakan Pak Agus Kuandang. Open mic Pak, open mic. Ya, ya Halo Pak, silakan. Ide dan saran dan malam. pertanyaan. Selamat malam Pak Agustinus. Oke, ini dari Kalimantan Utara ini Pak. Saya. Luar biasa ya. Ini saya bergabung di bulan Oktober. Saya bergabung di bulan Oktober tahun 2024. Ya. Sekarang anggota saya kurang lebih 40. Oh, Ya, 2 cabang ya. Kalimantan Utara aja itu Pak. Lumayan Itu Pak. luar biasa Pak. Ya, Dengar ya Pak? kedengaran jelas sekali. Oh ya. Ini Terus, kami di Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, ibu kota Tanjung Selor. Ya, Ya. cukup antusias juga masyarakat sini. Saya cuma perkenalkan dulu masalah cryptocurrency. Banyak yang tidak tahu tuh cryptocurrency, Pak. Ini saya cuma Betul. promosi juga. Jadi orang kampung itu, kalau orang kota mungkin ada juga yang tahu sedikit. Ada yang tidak tahu sama sekali. Apa itu cryptocurrency? Saya bilang mata uang digital. Saya ini cuma Ya. dengar juga, sama belajar juga itu Pak di lewat internet aja itu cryptocurrency ini. Saya belajar. Saya juga ikut ya trading yang di forex apa itu sedikit. Tapi karena saya lihat di Paloma ini saya nilai agak Antusias. bagus daripada yang lain. Ya. Bagus. Jadi ini Paloma ini dia itu
kemasyarakatan, dia membantu masyarakat juga. Saya lihat kan dari Nah, modal kecil sampai besar. Jadi saya bilang sama mereka, ini bagus daripada buat jual sayur di pasar, bagus beli ini saja. $10 saja sama aja jual sayur daripada buat jual capek-capek ambil sayur di kebun-kebun, bagus ini. Ada orang bilang, oh iya ya, enaknya berapa juga satu hari katanya. Satu hari itu $900 kalau $10 saya bilang. Kan itu belum tahu kali-kalinya Pak, belum tahu kan rumus-rumusnya model bagaimana. Dan saya bilang, paling $10. Kalau 30, $4 saya bilang. Kalau $30, $4 satu hari. Pendapatan tiap hari. Jadi, oh bagus itu katanya. Jadi ya itulah cerita dulu ya Pak ya. Cerita itulah pengalaman saya Pak. Nah itulah. Jadi, oh lama-lama mau mereka Pak. Oh itu bagus daripada uang katanya taruh di bank. Kalau cuma 100.000 enggak ada bunganya. Jadi lama-lama ada yang daftar. Saya enggak jalan lagi ke rumah mereka tanya. Mau tak mau saya daftar buat akun apa segala kan. Lama akunnya. Buat akun mulailah orang dari satu ke satu. Itu orang tanya, apa itu dolar lagi? Aduh, saya bilang, apa lagi dolar? Tahu lagi dolar itu Pak. Dan saya bilang, mata uang Amerika itu untuk ya pertukaran uang Indonesia sama dolar Amerika. Oh iya ya, itu kah? Betul kah? Betul, aku bilang. Nah itulah mulai sekarang. Jadi lama-lama ada 10 orang saya dapat. Akhirnya rapat kecil-kecil lah di rumah. Rapat kecil-kecil, sekali rapat ada 10 orang datang. Ya 10 orang itu gabung semua. Pak, karena penjelasannya tidak ribet-ribet. Yang itu tadi saya bilang. Contohnya kalau kita hitung yang penjelasan dari Bapak bilang di TV, yang di Zoom itu, yang apa itu Bitcoin, apa namanya Bitcoin, apa itu Bitcoin, DV itu. Nggak usah kita ngomong itu, susah kalau ngomong itu mereka nggak tahu. Bagus yang pas-pas itu aja, yang sederhana tapi jelas, bisa mereka paham cepat, itu mereka mau ikut. Nah, jadi sekarang ini Pak, di sini memang benar-benar antusias mau ikut itu Paloma ini. Cuma ya itu yang kendala satu, izinnya ini mereka sering tanya. Ada juga yang pro kontra sedikit. Cuma izinnya lagi yang mereka tanya sama saya. Pak, adakah izinnya? Saya bilang dalam proses. Tidak lama lagi ada, aku bilang. Tak usah takut, aku bilang. Oh, iya kan? Pak, ada yang itu tidak lama datang lagi petani. Ini orang petani langsung cash 3 juta Pak. Dia saya heran. 3 juta orang petani ini yang tukang cangkul ini. 3 juta dia join sama Paloma. Yang lain itu, aduh, ini petani saja kok 3 juta. Yang lain ini pegawai, bagaimana ini? Aku bilang, pegawai ini 1 juta, 500. Dengar kah Pak? Halo? kedengaran Pak, kedengaran. Oh ya itulah. Kedengaran omongan Bapak ini. Ya itulah saya bilang, itu aja saya ceritakan. Sementara kendala saya kan sebagai orang pertama masuk di Paloma di Kalimantan. Nah, jadi yang itulah, itu antusias juga, cuma kendala satu itu yang ada pro kontra itu, yang itu masalah izin sedikit. Cuma tapi sekarang masih juga orang daftar. Tapi ya satu hari, kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Cuma kadang-kadang juga kosong gitu. Cuma ya masih kita sosialisasi dulu masalah apa namanya cryptocurrency ini. Banyak yang tidak tahu itu cryptocurrency kalau di sini Kalimantan Utara ini. Maka itu saya masih usaha. Tapi kalau itu kendalanya, itu aja lah izinnya itu izinnya itu maunya mereka mesti harus tempel di sini katanya. Tempel di, ada kan saya buat rumah saya ini di depan ya kantor kecil lah untuk Paloma. Saya bilang nanti kalau ada saya mau tempel di situ. Supaya orang tidak jalan susah-susah, kalau orang sini datang di rumah saja mendaftar. Iya Pak, kalau sudah ada izin. Mungkin itu saja Pak saya sampaikan. Jadi ya masih ada lagi Pak pertanyaannya. Itulah untuk nanti ada waktu, ada yang tim dari mana bisa turun ke sini supaya lebih Ya. percaya ya. Itu model tadi itu baju itu Pak, baju biar 1-2 dulu dikirim atau bagaimana, ada bukti-bukti. Saya juga kemarin pesan Pak, cuma mahal 150 kalau di Kalimantan. Pesan kos saya mau apa nama? Saya mau sablon saja. Saya sablon sendiri cuma 150, jadi aduh, saya bilang cari uang dulu lah, kalau ada sudah untung ya nanti saya beli sendiri lah sablon supaya untuk memperkenalkan orang. Nanti kalau ada acara
acara rapat-rapat meeting-meeting sedikit ya pakai baju itu nanti foto kirim sama marketing. Supaya ada bukti-bukti gitu. Itu aja Pak. Nanti ada waktu lagi Ya, nanti kita lagi Pak. Oke, terima terima kasih. kasih Pak Agustinus Kuandang ya dari Kalimantan ya. Ini luar biasa sebenarnya inisiatif. Kita perlu inisiatif karena memang pola kita di dalam dunia trading ini atau dunia uang digital ini atau tata cara kita untuk mempromosikan ini juga harus sederhana, tidak lagi seperti dulu-dulu gitu loh. Jadi ingat nanti cara mudahnya Pak Agustinus untuk menjelaskan kepada teman-teman, yang paling mudah untuk mendapatkan surat izin itu adalah di bidang uang fiat, uang kertas. Kalau di cryptocurrency ya, regulasi negara kita masih ada perpindahannya ya. Dari Bapepti sekarang pindah ke OJK semua pengurus pengawasannya ya, pengawasan tentang dunia cryptocurrency karena ada aturan-aturan yang harus dipoles dengan cara yang bijaksana. Nah, beberapa negara ini sudah sangat serius. Indonesia ini sudah sangat serius sebenarnya di 2004 menjelang 2005 dengan pengawasan kripto-kripto yang ada. Bagaimana transaksi kripto ini bisa diawasi. Diawasi, Pak. Artinya bila mana terjadi penyalahan atau penyalahgunaan, maka OJK sekarang itu sudah bisa mengeluarkan surat tindakan. Ya, kalau kemarin masih surat administratif peringatan. Nah, jadi untuk hal seperti ini, $10 bagaimana bisa menjadi besar? Kalau dunia kripto ini hanya masih memakai cara percaya antar orang ke orang, tapi perusahaan dari Paloma Asia Pacific Limited adalah sebuah perusahaan yang sudah lama dan bergerak di beberapa bidang. Nah, dalam 10 tahun ini mereka mengambil bidang cryptocurrency. Di bidang cryptocurrency ini ada apa di sana? Ada peluang. Peluang apa? Volatilitas perubahan harga yang berbeda menjadi peluangnya kita. Jadi apa yang tersedia sekarang, kenapa ya? Kenapa tidak dicantumkan bagaimana ada surat izinnya, surat ini. Jadi kita masih di dalam sini adalah pengelolaan dana di dalam dunia ekosistem. Jadi bagaimana melancarkan BTC serta di dalam dunia exchanger, mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga yang ada di kripto. Dulu itu hanya personal gitu loh, orang personal, karena orang personal ini mempunyai modal yang besar, dia buatlah komputer yang sangat tinggi, sangat canggih ya, dengan gigabyte-nya bagus, bisa ambil perbedaan harga ini, keuntungan dari perbedaan harga. Karena keuntungan perbedaan harga bukan kita saja melakukannya, seluruh dunia, setiap orang yang mempunyai teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Dulu hanya per orang saja mencoba-coba. Selain mining. Mining itu di dalam kripto itu adalah menyelesaikan sebuah ekosistem dan algoritma perhitungan tertentu sehingga menjadi sebuah blok. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah Bitcoin. Dibayar Bitcoin. Jadi dulu belum ada bisa di-convert gitu loh. Makanya sekarang di-convert ke USDT. USDT adalah uang dolar digital. Ya, menurut si pemilik, si pembuatnya itu diperbandingkan sekarang 1:1. Jadi uang digitalnya 1, ya uang fisiknya 1. Jadi sudah ada nilainya sebenarnya. Jadi itu hanya untuk mengeluarkannya menjadi stable coin namanya. Nah, stable coin ini fungsinya apa? Bila mana volatilitasnya ini sangat meragukan kalau kita trading sendiri, kita keluarkan dulu dananya kita pindahkan ke USDT. Sehingga kita bisa safe haven, di hedging di sana. Tidak langsung ditradingkan lagi. Kalau tradingkan bisa bablas. Jadi kalau trading sendiri membutuhkan modal yang besar dan sangat ekstrim perubahan harganya kalau di dunia uang kripto. Jadi di sini kita harus melihat bahwa celah-celah untuk mengambil profit ini ada. Maka Paloma ya di salah satu bidangnya sekarang ini bisa menciptakan yang namanya teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Jadi begini, jadi sedang menunggu bagaimana regulasi Indonesia ini mana yang paling tepat bisa dimasukin dulu, mau dimasukin ke Bapepti sama ke Kamar Dagang. Nah, karena kita kan perdagangan, hanya perdagangan mengambil sebuah perbedaan harga dengan jual beli cepat.
Begitu Pak Agustinus. Kalau memang Ya. belum mengerti, yang penting internet situ lancar. Bapak buka di situ namanya trading arbitrase cryptocurrency yang berbahasa Indonesia. Banyak sekali pengertiannya di sana. Tapi sebelumnya, didik dulu Kak teman-teman tentang cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Itu di YouTube tuh ada Pak. Yang 30 menit, yang 15 menit. Singkat, jawaban ininya penjelasannya singkat sekali. Di kita juga ada, cuma di kita terbatas waktunya. Nanti informasinya tidak lengkap. Tapi dari PDF yang Bapak lihat, ini semua berdasarkan data. Jadi kenapa kita mau membuka yang namanya Zoom meeting ini agar kita saling belajar di sini. Bukan berarti saya tahu terus saya jadi sok tahu, bukan begitu nanti situasinya. Maka di sini ada timbal baliknya, dua arah kita menjadi komunikatif. Nah, begitu Pak Agustinus. Bila mana ada lagi pertanyaan, silakan langsung bertanya di Zoom. Ya. Bawa teman-teman ke Zoom. Atau pas teman-teman ngumpul, buka Zoom dan nonton bersama-sama sehingga bisa memberikan tanya jawab kepada kita. Dan semoga kita bisa memberikan jawabannya mendekati. Atau lebih tepatnya seperti apa nantinya. Begitu Pak Agustinus. Jadi kita belajar di sini step by step semua. Jadi dari kekurangan ya, kelebihan informasinya kita di 2017 ya, timnya kita sudah mengenal. Sehingga dari Paloma ya mengajak kita kerjasama dalam hal ini memberikan pengalaman kepada teman-teman. Makanya di sini adalah kita narasumber, bagaimana saya sebagai narasumber memberikan informasi yang tepat guna kepada teman-teman. Jadi bukan hanya di Paloma ya teman-teman ya. Ilmu ini bisa dipakai dimanapun teman-teman mau, bisa teman-teman pakai berdasarkan informasi bagaimana membentuk tim, bagaimana mengelola tim, ketika tim sudah sukses bagaimana mengembangkan tim itu sendiri. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi kalau ada kurang dan lebih, maka kalau kurang kita tambahkan bagaimana menjadi sempurna perusahaan ini. Artinya mungkin harapan teman-teman bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 5 tahun. Selagi arbitrase cryptocurrency ini tidak harganya tidak standar, gitu, harganya datar aja. Ah itu sudah nggak ada keuntungan di sana. Kita harapkan volatilitasnya itu kembangannya satu menit ya, itu bisa 20 juta, 30 juta sebelumnya. Nah itu ada kesempatan buat kita, karena kita kan masuknya bukan satu kali. Ketika marketnya bagus dia masuk, dia keluar, masuk dia keluar lagi, begitu gitu. Waduh. Mas Rio. Main di mana? Jadi begitu ya teman-teman. Kiranya Pak Agustinus masih ada pertanyaannya. Kalau tidak kita kembali ke Pak Herianto. Silakan Pak Herianto, tadi ada melambaikan tangan. Silakan Pak Pak Herianto. Selamat malam, Prof. Selamat malam Dari juga Riau. Pak Herianto. Dari Iya, Riau. ini cuma sumbang saran aja ini. Ya. Ya, ini kan ada kawan-kawan ada mengatakan katanya minta mau dibuatkan KTA itu ya. Terus ada masalah baju ya. Nah, saya sumbang saran aja. Jadi saya juga pernah ikut, banyak juga yang pernah saya ikutin. Saya udah dikasih baju, udah dikasih KTA, tapi toh bubar juga tuh. Nah, itu yang saya ini kan, jangan kita terlalu berharap dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Kita sekarang ini saya rasa di Paloma ini saya rasa sudah lebih nyaman gitu saya. Saya harap pikir Paloma ini terus ada, terus berkembang, terus maju gitu. Jadi tidak lagi jangan berharap dengan apa namanya itu, oh saya butuh KTA dong, saya butuh apa baju. Kalau baju saya rasa masing-masing juga bisa beli baju dong. Bisa cetak baju sendiri buat teman-teman yang di bawah gitu. Nah, saya rasa itu aja apa Prof. Terima kasih banyak Prof. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak sekali metode yang ada Pak Her ya. Terima kasih dengan ide dan sarannya. Ada teman-teman memang ingin memakainya ketika lagi presentasi. Jadi banyak hal-hal yang memang kita tidak ikuti lagi di luar sana dulu. Makanya di sini adalah 92% adalah online. Jadi kalau bagi teman-teman punya anggota atau member baru, dorong mereka, ajak mereka masuk ke dalam Zoom.
Jadi Zoom ini bukan Zoom yang eksklusif. Kita inklusif. Setiap orang boleh boleh masuk ke dalam Zoom-nya ini. Ya, pro dan kontra silakan. Jadi artinya Zoom ini Zoom komunikasi, tentu kita memakai cara etika yang baik. Di Paloma Asia Pacific Limited ini bukan sekedar hanya membangun sebuah perusahaan, bukan hanya sekedar mengambil keuntungan. Tapi dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya kita saling belajar. Mungkin ada beberapa bagian yang tidak bisa dibuka oleh umum oleh Paloma Asia Pacific Limited karena ini adalah dapurnya. Jadi buat teman-teman ya, setelah mengerjakan dengan $10 itu edukasi. Bila mana harapan kita ingin menjadi $10 itu menjadi $1.000, maka teman-teman harus mengundang calon-calon anggota atau member baru untuk ditawarkan programnya trading arbitrase cryptocurrency ini. Sehingga setiap orang atau anggota atau member baru ini join atau beli paketnya, maka teman-teman sudah ada fee. Dari $5, $10, sampai $20. Itulah pengembalian buat teman-teman. Yang selama ini mungkin kita kekurangan operasional. Nah, itulah dikembalikan secepatnya kepada kita sehingga kita bisa pegang uang operasional. Sehingga perusahaan ini di Paloma ini benar-benar bisa dibangun menjadi sebuah perusahaan yang kuat. Sekarang ini ya bisa dibilang bahwa sedang soft opening saja. Bagaimana semua masyarakat ya di Indonesia ini menyukai trading arbitrase cryptocurrency ini loh. Sehingga pembicaraan kita, Zoom kita, pertemuan kita, anggota atau member atau teman-teman sekalian tidak dirugikan. Sampai hari ini, setiap orang sudah mencapai targetnya masing-masing. Di Jawa Tengah, Pak Eko per hari sudah dapat $92. Di tempat lain ada yang dapat $6,5. Tiap hari, setelah 2 bulan mengerjakan, setelah 3 bulan mengerjakan. Artinya teman-teman bisa dikembalikan cash flow-nya itu masing-masing atau arus kas-nya itu bisa kembali langsung ke teman-teman. Ini merupakan porsi yang bagus daripada yang lain. Karena ini kan sudah ada komentarnya. Lebih mudah didapat. Ya karena inilah yang bisa kita kerjakan. Yang sulit pun masih ada orang cari. Ini yang mudah. Masih sulit kita membuat sebuah kepercayaan, berarti lingkungan kita tuh ada nggak mendukung kita selama ini. Kalau tidak ada, berarti kita harus cari lingkungan yang lain. Porsi yang lain. Jangan stuck di satu tempat saja. Kalau kita stuck di satu tempat saja, tidak ada kemajuan. Di luar kota, sampai dari Aceh pun punya teman ya di Timor Leste. Bayangkan nggak teman-teman? Itu ujung ke ujung teman-teman. Hanya memakai nomor telepon saya, hanya memakai telepon saja. Artinya, yang dari Aceh ini, Pak Fadrio, sudah punya teman-teman yang bisa mendukung. Kalau teman-teman semua di sini di pertemuan ini, telepon teman-teman dan semuanya nolak, berarti selama ini tidak ada yang dukung kita, teman-teman. Jadi layak nomor telepon itu dihapus. Betul nggak? Itu jauh-jauh loh. Artinya apa? Itu tiap hari kita punya harapan, jangan sampai uang kita stop. Itu saja. Kalau uang kita stop, maksud saya uang kertas ya. Terus kita harus ciptakan lagi sumbernya dari mana nih uang ini saya bisa dapat uang ini. Betul nggak? Artinya kita pikir positif saja teman-teman. Bagaimana kita bisa dapat uang? Ini hanya usaha kecil. Ya, usaha kecil, tapi ada beberapa pengusaha, apakah tidak mau disebut namanya. Kayak contoh kemarin, dari rombongannya Ana dari Gerobogan. Bisa berani taruh uang 5.000, artinya 80 juta teman-teman untuk ikut program ini. Dan Bu Ana sedang dipersiapkan bagaimana menjadi entrepreneur di Gerobokan. Pak Eko sudah, ya kan? Dari Wonosobo sudah ada Pak Yusron Pak Yusron, dan di beberapa kota sedang menyusul. Artinya kita butuh 8%-nya itu untuk menguasai 95% market. 92% market. Jadi ini hanya pelatihan bagaimana menyiapkan mesin sehingga kita bisa mempunyai kedudukan yang kuat di kota masing-masing. Banyak yang tanya bagaimana kantornya, bagaimana suratnya.
tentu nanti ada namanya sales representatif, marketing representatif. Tentu ada pembagian-pembagian yang akan diberikan. Jadi ketika kita jadi entrepreneur, pasti ada bagian yang diberikan oleh Paloma Asia Pacific Limited. Mendukung usaha yang sedang berjalan ini melalui apa? Smartphone. Jadi begitu ya teman-teman, kita kembali lagi ke pertanyaan, ide dan saran, serta motivasi. Silakan Pak Gasetiono, sudah lama kita nggak jumpa. Iya, Selamat malam Pak. selamat malam. Ya, selamat malam. Dengar apa ya? Ya, jelas sekali Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, ini kan sudah lama saya tidak bertatap dengan Prof ini karena memang di pekerjaan kita selalu pulang malam sampai pagi. Nah, kemudian kebetulan sudah 2 hari ini kita pulangnya sore-sore, jadi bisa bertemu dengan Pak Jamal. Ya, Pak Jamal. Beberapa hari juga. Nah, ternyata ini saya mendapatkan kawan-kawan ini mau bergabung ke Paloma, Pak. Tetapi gajinya di rata-rata pendapatan di perusahaan kami ini, kita kerja, itu sangat rendah sekali gitu loh, Pak. Namun untuk bergabung itu mereka selalu bertanya kalau nanti uang yang mau saya masukkan di Paloma apa memang bisa berkembang. Padahal itu cuma $10. Kan begitu ya Pak ya. Nah, terus yang kedua itu bagaimana cara mengundangnya. Terus kemudian selalu ditanyakan, Paloma itu sebenarnya apa sih? Sering kayak gitu Pak, tapi kita belum bisa menjawab Pak. Nah, titik aman untuk mendapatkan hasil seperti setiap seminggu sekali itu bisa dengan jumlah berapa ya? Kemudian terus kalau kaitan investnya itu kira-kira berapa kalau seminggu mendapatkan hasil itu? Nah, itu ada pertanyaan begitu dari salah satu teman. Kadang kita tidak tahu pasti dikenalkan cukup dengan invest minimal $10. Namun ketika sudah masuk ternyata harus mencari downline minimal 3 orang. Nah, baru kelihatan hasil. Begitu kita sudah masuk invest yang $30 itu harus bisa WD minimal $10. Nah ini, kalau belum sampai $10 masih 7, itu berarti kan belum bisa ditarik. Akhirnya uang yang sudah masuk itu hanya bisa dilihat dan belum ditarik. Ketika ditarik hanya 170 misalnya kalau sudah bisa. Sementara uang setelah masuk sudah 513. Ini kan pendapatan dari teman-teman kita rendah ini Pak. Makanya ini perhitungan sekali nih, mohon maaf nih. Kemudian ada yang bertanya, mau invest di Paloma dengan uang hutang. Jadi mereka itu mau hutang dulu Pak. Karena memang dalam setiap harinya itu minus hasilnya. Bisakah dikembalikan dalam waktu singkat, yaitu 5 hari? Nah, kemudian dijawab, jangankan 5 hari itu, ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab seperti itu Pak. 1 hari saja bisa. Begitu. Hutang dilakukan, masuklah orang itu ke Paloma. Ternyata setelah masuk, baru diterangkan. Ya tapi dengan cara cari orang, baru bisa. Wah, tambah bingung lagi Pak. Gitu ya Pak ya. Nah akhirnya orang itu dengan jantung berdetak dan sangat khawatir, jangan-jangan nanti hutangku nggak bisa dikembalikan dalam waktu 5 hari. Karena aku kalau bawa orang itu sangat susah sekali. Banyak sekali yang masih dalam pesakitan. Sebelum Paloma ini dikenalkan. Nah, untuk supaya hutang itu terlunasi,
bagaimana Prof? Harus berapakah investnya? Itu pertanyaan yang tadi panjang itu baru satu itu, Prof. Nah, kemudian ada lagi salah satu teman saya punya Ya. hutang rumah. Itu per bulannya 1,5 per bulannya. Yang ngambil rumah perumahan itu selama 15 tahun. Kemudian motor itu sudah berjalan 6 bulan. Beliau ini juga hutang motor per bulannya 1,5 selama 2 tahun. Nah ini. Kemudian masih ada hutang bank lagi, cicilannya itu 1,2 selama 5 tahun. Yang menjadi pertanyaannya, Paloma apakah bisa sampai 15 tahun nanti? Tuh. Kemudian bagaimana supaya bisa kredit itu berjalan dengan baik, tetap per bulan itu mencapai total seluruhnya hutang rumah motor bank per bulannya 4.200.000. Berapakah invest supaya per bulan mendapatkan 5 juta supaya ada sisa, maksudnya begitu. Jadi teman saya ini gimana caranya saya supaya bisa invest ke Paloma dengan penghasilan 5 juta. Biar dalam 1 bulan itu dia mencari bekerja itu biar tenang, tapi di Paloma itu setiap bulannya sudah mendapatkan 5 juta untuk apa? Untuk bayar rumah, motor, dan bank. Demikian Prof, itu pertanyaan dari teman saya mewakili, ada beberapa, tadi saya sudah follow up, itu ada jumlahnya sekitar 7 orang. Nah ini dari kami, teman-teman yang rendahan ini, untuk gacihnya, yaitu caranya bagaimana supaya bisa menguraikan permasalahan ini supaya menjadi yang terbaik, sehingga mereka ini percaya bahwa Paloma ini memang bisa diandalkan. Begitu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gestiono di bawah Pak Jamal ya? Betul sekali, Bapak. Masih grupnya Pak Jamal ya, sering-sering kumpul sebenarnya. Jadi dari Iya. upline itu sudah ada sebenarnya. Untuk hal-hal seperti itu, contoh lah ya, kita deposito di bank. Kalau deposito 100, kita paling dapat berapa Pak? Sekitar 50 sampai 80 ribu ya, kalau tidak salah. Setiap Iya. bulan. Betul nggak Pak? Betul. Kalau di Paloma ini, kenapa dibikin sederhana? Karena inklusif. Kita bukan orang rendahan, Pak. Kalau Bapak mengeluarkan $10, Bapak adalah investornya kami. Ini satu juga. Ya. Jadi kenapa eksklusif kita buka? Setiap orang boleh nimbrung di dalam ini. Kalau dulu trading, yang namanya trading, itu kita harus paling kecil 300 juta. Nah sekarang trading bisa dengan 10.000. Jadi tidak eksklusif lagi, inklusif. Tapi pembagiannya tentu sudah diatur. Kalau kita kecil, kita harus mencari teman-teman agar modal kita balik dulu. Setelah modal balik, kalau kita nggak bisa memberikan mereka informasi atau edukasi, masukkan mereka ke Zoom. Step pertama. Nah, kalau misalnya mempunyai modal besar, tentu tidak khawatir lagi tentang perpanjangan ini gitu loh, untuk dikalkulasikan seperti apa. Jadi memang kita ada hutang piutang, misalnya di koperasi, motor, mobil, rumah. Ini adalah kesempatan. Karena kenapa? Contoh ada namanya Pak Eko. Dia punya tim, ya kan? Baru ada masalah juga di perusahaan yang sebelumnya. Akhirnya dibuat satu komunikasi dengan tim marketing. Beliau edukasi selama 4 hari online ya Pak, tanpa ketemu. Setelah itu, beliau ambil langkah bagaimana mengumpulkan 10 orang teman. 10 orang teman dimasukkan semua ke Zoom. Setelah itu 10 orang teman ini ikut ambil paket di dalam Paloma Asia Pacific Limited dengan $10. 18 hari kemudian 10 orang teman ini bisa closing 108 orang.
Artinya ini harus menjadi contoh kepada teman-teman yang lain, apalagi kita punya komunitas. Pertama, jelaskan ke mereka. Trading yang di falas itu berbeda, trading yang di kripto itu berbeda. Kenapa bisa terjadi di kripto saja? Karena di situ ada volatilitas perubahan harga yang bisa diambil, jual, beli, gitu loh, beli, jual, beli, jual, gitu. Dengan kecepatan yang sudah diatur. Oleh siapa? Oleh namanya artificial intelligence sama machine learning. Sehingga teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya ini bisa berjalan. Kalau kita buka di web, semua sudah ada informasinya. Apakah teknologi ini bisa disewa, dibeli, satu kali pakai ada, Pak. Satu kali pakai untuk trading besar tentunya ya. Satu kali pakai habis. Untuk yang kedua kita harus beli lagi. Ketiga kita beli lagi. Akhirnya di Paloma ini dalam 10 tahun mereka mencoba terus ya, coba selama 2 tahun ini, oke, kita boleh tawarkan ke masyarakat untuk belajar. $10 ini untuk belajar, Pak. Jadi bagaimana $10 ini bisa menjadi $1.000? Tentu harus memperkenalkan teman-teman dengan cara yang mudah. Kita pun bisa dibantu, misalnya kita kerja nggak sempat ya, misalnya berbicara sama teman-teman, mungkin handphone kita disimpan waktu kerja di locker. Itu tim marketing bisa bantu. Dan itu sudah nyata di timnya Pak Eko. Dibantu timnya, tiba-tiba timnya itu closing. Yang terima siapa keuntungannya? Pak Eko. Jadi gitu, dengan cara yang sederhana. Jadi kenapa kita harus tenang dulu di dalam satu bisnis? Kita lihat polanya kemana. Apakah polanya bisa membantu kita sementara kita sibuk dalam bekerja. Dan Pak Gestiono tidak beda dengan orang lain karena sudah mengeluarkan $10. Bapak adalah investornya Paloma. Jadi inklusif, Pak. Setiap orang boleh ikut. Iya. Ya. Yang penting dia mau mengerti dan memahami bagaimana sih prosesnya. Proses kalau modal kecil artinya kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Sama sekarang itu di mana-mana dunia sama. Saya ciptakan misalnya startup atau aplikasi, pasti saya cari apa? Angel investor, investor yang punya uang besar, Pak, untuk dukung proyeknya saya. Persis seperti Tokopedia. Ya, ketika bank-bank yang hebat itu dari Jepang datang, dia melihat, dia supply. Makin besarlah Tokopedia. Nah, kalau yang tidak bisa berjalan, kemarin baru-baru ini, ya kan, yaitu Bukalapak. Bukalapak begitu terkenal, tapi karena prosesnya dia sudah nggak terlalu ini lagi, bersaing, jadi penjual pulsa sekarang, Pak. Perusahaan yang menjual pulsa. Jadi, kita kalau mau berjuang, sebenarnya dengan modal besar, ya tentu belum ada. Ini maaf sekali lagi, tidak semua kita punya modal besar maksudnya. Makanya dengan inklusifnya Paloma, maka kita bisa ikut serta di dalamnya. Dan banyak sekali aplikasi sekarang ya. Ada Ajaib, ada Tokopedia, ada Indodax, ada Peluang, dan banyak lagi, Pak. Bisa ikut dengan 10.000. Berarti sudah inklusif, terbuka untuk siapa saja. Nah, nanti terangkan kepada teman-teman begitu. Ketika masuk, siapkan pertemuan. Habis itu Bapak akan di training. Trainingnya kapan bisa? Nah, di training mungkin lewat timnya Pak Jamal dulu. Akhirnya Pak Jamal nanti bisa sampaikan ke Bapak. Hanya 4 hari. Kemarin itu Pak Eko. Akhirnya Pak Jamal sama Pak Eko sekarang komunikasi terus kan. Bagaimana caranya? Kita harus temukan caranya, Pak. Jadi sesuatu yang sulit-sulit, yang dulu-dulu, mungkin yang kemarin-kemarin kita alami ya, peristiwa-peristiwa buruk, apa segala macam, kita harus tinggalkan dulu. Karena tiap hari kita butuh apa? Uang cash. Uang cash. Ya. Sementara berita-berita buruk itu kan terus ada di TV. Dari zaman kita belum lahir pun sudah ada sebenarnya berita-berita begitu. Kenapa? Itulah untuk membuat kita, ya, pertama khawatir, pertama bingung, bagaimana sih masyarakat kita saat ini sekarang. Ya, berita-berita korupsi, berita-berita, itu yang harus diurus sebenarnya kan gitu. Tapi kan tidak sampai kemampuan kita. Kemampuan kita saat sekarang ya, saya rata-rata aja, bahwa harus menciptakan uang setiap hari.
walaupun itu hanya 10.000. Kalau 10.000, 30 hari, uang saya sudah 300. Kalau 1 hari 100, berarti sudah 3 juta, Pak. Lebih kurang ya. Kalau 1 hari seperti Pak Eko, $92 setiap hari sekarang dia terima, dan naik lagi, naik terus sekarang. Porsinya adalah 100 1 hari nantinya. Beliau juga datang dari $5 per hari, $4 per hari, itu aja. Tapi selalu komunikasi dengan tim dari marketingnya kita. Begitu, Pak. Iya, Pak. Pak Yono, begitu. Maksudnya dengan teman-teman, di situ ada kebutuhan. Kalau kebutuhan bagaimana dengan sistem ekonomi? Modal sekecil-kecilnya bisa dapat hasil sebesar-besarnya. Hanya di Paloma, Pak. Semua sudah mengakui, bukan saya saja sebagai narasumber, dengan pengalaman di 2017, bagaimana kita kelola kripto. Itu baru kelola kripto, menyimpan kripto saja, staking saja pada saat itu gitu. Tidak melakukan apa-apa dengan kripto. Ya, jadi sekarang kalau teman-teman belum ya bisa melakukan hal-hal yang bagus di dalam ekonomi, mulai dengan nyicil, dengan cara nyicil. Di mana? Di Paloma Asia Pacific Limited. Ketika teman-teman mendapatkan modal, ya bisa dilakukan tuh hal-hal lain. Tentu modal ini sudah safety namanya. Dan Paloma melakukan itu dengan cara sederhana. Kalau tempat lain mungkin modal kita ditahan, modal kita di sini, katanya nanti ambilnya bagaimana? Ya nanti susah, Pak. Sementara kebutuhan kita ini kan terus-menerus, tidak berhenti kebutuhan kita. 24 jam. Jadi Baik, Pak. begitu terus. Nah, kita ciptakan orang-orang yang memang ada kesempatan, misalnya Pak Setiono, ya Gas Setiono nggak sempat, dorong masuk ke dia di Zoom ini, kita bisa komunikasi. Jadi di Zoom ini kita bangun komunikasi. Jadi ada juga yang saling menghancurkan, apa segala macam, kan itu kan cuma proses sebenarnya. Orang tidak tahu bagaimana latar belakangnya Paloma ini, kita memakai nama Paloma, ya, dengan bidang di dalam cryptocurrency ini, bisa menjangkau masyarakat sampai ke desa-desa yang tidak ada ATM bank. Tapi kita bisa transaksi sama dia. Bagaimana mengirim uang untuk dia. Nah, di sana, Pak. Jadi mengenal kripto dan mengajak masyarakat untuk mengenal dunia cryptocurrency ini memang sangat sulit. Ada orang-orang yang jadi pahlawan kesiangan, bagaimana? Coba lihat stepnya kita. Sampai masyarakat bosan. Datanya sama, setiap hari Senin PDF-nya sama. Apa yang kita omongkan itu sama, tapi berita datanya berbeda. Jadi buat teman-teman di sini, mari kita saling dukung, ya. Bila mana ada hal di luar kemampuan-kemampuan kita atau kemampuan teman-teman, mari kita belajar bersama. Ya. Ada orang yang tugasnya menghancurkan, ada orang tugasnya membangun. Mari kita membangun Paloma Asia Pacific Limited dengan kemampuannya kita dan dengan pengalamannya kita tentunya gitu. Jadi teman-teman, ya, jangankan yang sederhana ya. Kita lagi Zoom aja ada yang coret-coret tuh. Kalau saya nggak tutup, barusan saya lupa. Tutup portal katanya, tutup portal. Saya tutup portal. Dia nggak bisa masuk. Kemarin ada yang lagi kirim video porno. Ada lagi menghantam kita. Ya hantam terus. Tapi yang kalah ini kan orang yang tidak mengetahui basic dasar dari Paloma ini apa sih mau dibangun. Belum ada yang tahu, teman-teman. Kita sekarang lagi bagi uang. Semua. Ya, makanya Paloma bekerja sama saya pun bersyukur. Kenapa? Saya kemarin-kemarin ini ya kerja di bidang apa? Di bidang batu bara, ya, pasir silika, apalagi nikel. Apakah situ nggak ada scammer? Scammer semua. Dikasih 1 miliar hilang. Beli tanah, hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Begitu teman-teman. Makanya kita berani untuk hadap-hadapan. Silakan Pak Eko. Selamat malam, selamat datang. Tolong bantu Selamat dulu. malam, Bro. Selamat Ya, malam, lanjut. Bang. Ya, khususnya buat Pak Gastiono ya. Ya mungkin ya saya gini kalau hutang itu solusinya ya harus dengan dibayar, Pak. Jangan dengan berhutang lagi, Pak. Nanti malah pusing. Karena pertama itu ya
Karena kalau kita bayar hutang dengan hutang lagi, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Nah, ya solusinya gimana ya? Kita apa? Ketika pendapatan kita masih belum cukup, kita cari pendapatan tambahan lain, Pak. Nah, Pak Paloma ini memang platform investasi. Kita berinvestasi, usahakan dengan uang bebas, jangan uang beras atau uang panas, Pak ya. Gitu. Nah, tapi di sini Paloma menawarkan bagaimana dengan investasi kecil kita bisa punya penghasilan yang besar. Nah, mungkin Iya, Pak. Loh, suara Pak Iko hilang ya? Hilang, Pak. Iya, kayaknya signal itu, signal. Oh. Jadi ingat ya, maksudnya, ya silakan Pak Iko, hilang suaranya. oh iya. Ya, Dengar diulang lagi. lagi. Sampai Ya. mana tadi, Pak? Sampai mana tadi, Pak? Sampai jangan berhutang. Ya, solusinya kalau mau apa? Kalau kita mau melunasi hutang, jangan dengan hutang, Pak. Ya, jadi kalau kita mau bayar hutang ya dengan menambah penghasilan. Kalau dirasa penghasilan yang ada sudah tidak mengcover lagi. Nah, kebetulan Paloma sudah menawarkan caranya bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan besar dari cukup dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, Paloma ini pure platform murni sebuah platform investasi, cuman dia bukan eksklusif, Pak. Siapapun bisa, bahkan bisa memanfaatkan sistem bagi hasilnya untuk kita gunakan menambah investasi atau gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya ya, Pak. Kedengaran suara saya, Pak ya? Nah, seperti itu. Iya. Nah, dengan cara yang sangat mudah pula, Pak. Artinya apa? Cukup dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besar yang kita mampu. Nah, itu harus apa? Konsep itu pengen saya buktikan dulu. Makanya ketika saya ditawarkan itu modal terkecilnya berapa? $10. Oke ya. Saya belajar konsepnya seperti apa, saya minta diajarin. Nah, setelah saya paham, oh ya udah. Ini berarti kita harus aktif. Bagaimana dengan $10 bisa berlipat ganda. Nah, target saya waktu itu minimal WD bisa ditarik berapa? $10. Oke ya sudah. Berarti saya sepatutnya bagaimana bisa berpenghasilan $10 per hari. Tanpa harus mengganggu aktivitas utama saya yang lain. Saya juga distributor herbal produk ya dari zaman COVID sampai sekarang masih jalan, tapi itu konvensional. Ya udah, bagaimana usaha yang lain tetap jalan, tapi Paloma bisa tetap mulai saya jalankan. Nah, kebetulan banyak pendukung yang memungkinkan untuk menjalankan Paloma ini dengan mudah. Kita punya tim marketing yang siap membantu menjelaskan. Itu sudah terbukti untuk teman-teman saya yang baru saya ajak join, dia belum invest, tapi ketika sudah dihubungi tim marketing bisa jalan. Nah, di sini ada edukasinya. Setiap Senin sampai Jumat. Ya manfaatkan itu aja, Pak. Ya ketika saya belum bisa menjelaskan, belum ada waktu, bahkan karena yang saya ajak juga tidak hanya satu kota, di beberapa kota juga. Ya sudah, cuman saya masukkan mereka ke grup, mereka ada undangan Zoom ya saya kirim biar mereka ikut belajar. Nah, ternyata itu efektif, Pak, menjelaskan konsepnya. Nanti bisa tanyakan ke Pak Jamal ya selaku upline-nya Pak Gastiono ya. Artinya Pak, dengan seperti itu, oke saya jalankan, saya manfaatkan semua alat bantu. Teman-teman saya itu juga saya minta manfaatkan saja semua alat. Dengan alat bantu Mantap, dia Pak Iko. Jalan, Pak. Ya. Keren. Upline-nya ini gimana? Upline nih. Saya mau nambah sedikit Pak Iko. Silakan Pak Jamal. Nah, langsung sama Pak Jamal paham. Jadi begini kawan-kawan ya. Saya sependapat jangan bayar utang dengan utang, itu bahaya. Artinya kekuatan coba kita libatkan Tuhan kita masing-masing lah. Kita libatkan Tuhan untuk menggerakkan seluruh energi kita untuk menyelesaikan urusan kita. Artinya kekuatan kita itu akan bertambah lebih dahsyat dan lebih kuat
ketika kita mulai melibatkan Tuhan dalam sebuah pergerakan. Sehingga dengan $10 yang sudah diberikan oleh Paloma, ini menjadi solusi. Dan jangan pernah kita berhenti sebelum sampai ke tujuan kita. Orang yang sukses itu berhenti di solusi, bukan berhenti di masalah. Dan saya yakin siapapun kita akan segera menyelesaikan urusannya, permasalahannya, kendala-kendalanya ketika kita senantiasa mencari solusi, tidak berhenti di masalah itu. Kemudian, ini yang paling keren ini, yang paling keren. Coba komunikasi dengan batin kita sendiri, kemudian komunikasi dengan, mohon maaf, Tuhan kita. Karena kita punya urusan itu. Jadi kita jangan menganggap ini nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak akan terjadi. Yakinlah semuanya pasti bisa. Semuanya pasti selesai. Kenapa gitu? Saya sudah praktek itu. Kalau kita hitung jumlah orang, satu kecamatan itu ada sekitar 4-7 ribu orang loh. 4-7 ribu orang. Kita hanya butuh 40 orang saja. 4-7 ribu satu kecamatan. Ya, sepertinya signal juga ya terganggu. Jadi begini, Prof. Kita hanya 40 orang saja. Ini bisa membantu menyelesaikan urusan kita. Ya, Pak G. Setiono tadi mau bicara. Ini mungkin Iya. lagi mic. Kita. Silakan. Pertanyaannya adalah kita belum pernah menjumpai orang-orang tersebut, atau kita jumpa tapi kita nggak berani mengatakan ini baik untuk Anda semua. Jangan ceritakan tentang kelemahan kita, tapi ceritakan aja kebaikan-kebaikan Paloma. Saya yakin dari 1.000 orang itu nyangkut 100 sudah luar biasa. Oke, Pak Eko, Pak Prof, mohon maaf baru hadir karena lagi tadi ada urusan yang sangat mustahak, jadi bisa hadir. Oke, untuk sahabat-sahabat saya, Pak Setiono dan lain sebagainya, selamat menjalankan dengan kekuatan yang dahsyat dari diri kita masing-masing dengan melibatkan Tuhan. Terima kasih, selamat malam, rahayu rahayu, Om Santi 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 Om. Ini luar biasa ya, maksudnya kita saling semangat, saling mendorong, dan kita bicara solusi di sini. Jadi benar bahwa mungkin perusahaan Paloma sedang merangkak. Mungkin saat sekarang Paloma sedang memberikan sebuah pemahaman uang dunia digital. Dan sekarang ini masih soft opening. Bagaimana mengangkat masyarakat untuk bisa melihat bahwa dunia uang digital ini masing-masing bisa kasih ide, saran, sehingga bisa berkembang lebih mantap lagi. Apalagi kita punya permasalahan-permasalahan di dalam dunia keuangan. Tentu di dalam dunia keuangan ini perlu suatu solusi. Bagaimana dengan modal kecil mendapat hasil yang besar. Nah, bila mana teman-teman yang masih belum memahami, ya dorong mereka ke dalam. Jadi terima kasih malam ini kepada Pak Muhammad Jamal, Pak Gastio, ya, Gasetiono, dan teman-teman yang lain, Jose Antonio yang ada di Timur Leste, ya, Pak Eko, ya, ada Pak Tigor Segala juga di sini, ada Pak Muhammad Sudaryanto, dan teman-teman yang banyak ini sudah mulai memahami. Tentu di dalam pemahaman bisnis ini ada namanya saingan juga. Ada juga namanya pro dan kontra. Ada namanya hater and lover. Jadi pengetahuan kita, mari kita berbagi. Ada kalanya yang membuat kita tidak maju kadang-kadang adalah kita mungkin terlalu sok tahu ya. Makanya step by step-nya kita membuat semua anggota kita benar-benar bisa belajar. Step by step-nya. Tidak seperti perusahaan lain, mungkin dia bicara company, bicara produknya, terus bicara marketing, terus itu diulang. Akhirnya apa? Tidak orang yang memahami, dan sekarang kesulitan. Pegang uang cash, beli makanan, atau masukkan ke investasi, tapi setiap hari bisa makan. Itu maksudnya dulu. Itu keamanannya dulu. Pangannya dulu. Jadi kalau ada modal, ya kita pikirkan pangannya dulu untuk hal-hal yang lain.
Kalaupun teman-teman memang pingin menyelesaikan permasalahan keuangan itu, sering-seringlah berkumpul, sering-seringlah undang teman-teman masuk ke dalam Zoom meeting ini. Jadi teman-teman, thank you. Ya, malam ini elemen kunci dalam mengelola tim itu sangat perlu adalah komunikasi yang efektif. Seperti sekarang, gunakan komunikasi yang terbuka dan transparan, terapkan metode ya komunikasi yang sesuai tatap muka dan digital. Ada beberapa rekan mungkin ya di sini ada beberapa bisnis juga, jadi sehingga tidak membuka videonya. Jadi terima kasih malam ini ya, sungguh luar biasa di hari Rabu 22 Januari 2025. Ya, 2025 ini saya ucapkan kita bertemu esok hari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semuanya. Shalom, salam damai, salam sejahtera. Om Santi, 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 Om Swastiastu. Nama budaya dari Sabang sampai Merauke. Kita bersatu di Paloma. Malam, Prof. Ya. Malam, Terima kasih, Pak Christian. Iya, terima kasih, Pak. Sabang sama Merauke, kita masuk ke dalam Paloma Asia Pacific Limited, mendorong diri kita mengenal uang digital lebih baik lagi, sehingga kita menjadi entrepreneur dan pengusaha-pengusaha di daerah Tetap kita. Semangat Paloma, tetap Paloma di hati. Malam. Sampai ketemu besok pagi. Besok jam 8. Terima kasih. Semangat ya kita semua ya. Semangat. Oke, Bro. Semangat, Bro.